Kita mau kemana, Paman? Berhenti! Siapa Paman, dan kenapa menghadangku? Siapa namamu dan mau kemana? Saya tidak mengenal Paman, kenapa saya harus jawab? Hentikan Paman, kenapa tiba-tiba Paman menyerangku? Bersiaplah lagi. Cukup Paman atau aku terpaksa memakai senjata. Cabutlah pedangmu, serang aku. Mari kita lihat kehebatanmu. Apa maumu Paman? Kenapa aku jadi lumpuh? Kamu tidak lumpuh, hanya tenagamu yang tersedot Tiki Ibang. Tiki Ibang? Iya, bagian dari ilmu surat jiwa. Sekarang katakan siapa kamu dan dari mana serta hendak kemana? Namaku Garnis. Aku dari Belambangan hendak ke Majapahit. Mau apa ke Pengajapahit? Aku hanya hendak mencari ibu dan adikku yang hilang waktu Majapahit menyerbu kerajaan Sadeng. Apakah ayahmu bernama Rahabistara dan ibumu Dewi Pramita? Paman ini siapa sebenarnya? Dari mana sebanyak tahu tentang aku? Duduklah dulu, biar aku pulihkan tenagamu. Namaku Soma Wikarta. Kamu bisa panggil aku Paman Soma. Aku mengenal ibumu. Dia tidak di Majapahit tapi ada di Jamparing, wilayah Madangkara. Di mana itu Madangkara, Paman? Di Kulon. Nanti aku dapat mengantarmu ke sana. Ibumu baik-baik saja. Bagaimana Paman bisa mencurigai aku Putri Dewi Pramita? Wajahmu sangat mirip dengan Gusti Permaisuri sewaktu masih muda. Permaisuri apa maksudmu, Paman? Waktu dikejar prajurit Majapahit, ibumu diselamatkan oleh Raja Madangkara. Lalu? Tuanku Brahma lalu mempersunting ibumu dan menjadi permaisurinya. Ibunda bernasib baik, dari pelarian perang menjadi permaisuri. Lalu bagaimana dengan adikku Raden Bentar? Dia kesayangan Tuanku Brahma. Sekarang adikmu jadi adipati di Jamparing. Aku jadi tidak sabar untuk dapat berjumpa dengan Ibunda Pramita dan adikku Raden Bentar. Kanda.
Tenang, aku percaya Khalifah pasti tidak mengutus orang sembarangan. Keberadaan kalian di Seribu Za ini justru dapat membahayakan Dapun Tahyang dan kedatuannya sekaligus berpotensi mencoreng nama baik Islam. Ada pesan apa nih untuk penonton kita? Ikuti terus cerita perjalanan kami berdua di channel YouTube Cegu Arman melalui Sinema AI, Darah dan Mahkota. Saya senang Kakang Bentar dan Rai Paksi datang kemari. Saya bosan dengan urusan istana yang menjemukan ini. Saya bilang juga apa, masih enak saya panglima perang selalu di lapangan, tidak terikat aturan istana yang kaku. Rai Prabu sebenarnya bisa keluar istana, meninjau kerja para adipati. Saya tidak paham urusan semacam itu, Kakang Bentar. Selama ini Paman Patih Kandara yang melakukan semua itu. Saya hanya menerima laporan saja. Ya. Kamu ini bongkeng, lama tidak berkunjung, sekalinya datang ke Jamparing dadakan. Ampun Gusti Dewi Pramita. Kebetulan saya ada urusan dagang di pasar jadi singgah kemari. Oh ya bongkeng, bagaimana usahamu di Kuntala? Lancar? Ya, begitulah Gusti. Persaingan dagang semakin banyak. Sejak Tuanku Brahma tiada, banyak hal terdampak. Orang-orang melihat gaya kepemimpinan Madangkara sekarang tidak lagi sama. Beda bagaimana maksudmu bongkeng? Sekarang pajak semakin tinggi. Harga barang melonjak. Rakyat mengeluh dan mengencangkan ikat pinggang masing-masing. Jika dirasa memberatkan, rakyat kan dapat datang ke istana dan mengadukannya pada Prabu Wanapati. Dia pasti mendengarkan. Sejak Tuanku Brahma tiada, rakyat tidak bebas lagi datang ke istana dan mengadu pada raja. Sekarang semua harus melalui Patih Kandara. Wanapati memang masih harus banyak belajar tentang tata kelola kerajaan. Untung ada Patih Kandara di sampingnya. Semoga bisa jadi seperti posisi Gotawa pada Kanda Brahma. Tapi yang saya lihat di Jamparing justru berbeda. Kondisi rakyat masih sama seperti dulu. Ekonomi masih stabil, rakyat masih bersukacita. Bentar sangat mengagumi Kanda Brahma. Dia banyak meniru cara Kanda Brahma menata kelola pemerintahan. Mungkin itu sebabnya. Gaya kepemimpinan Raden Bentar sangat serupa dengan gaya Tuanku Brahma merintah. Mestinya yang jadi raja itu Raden Bentar, bukan Wanapati. Hus, kamu ini bongkeng. Asal saja kalau ngomong. Bagaimanapun Wanapati itu putra kandung Kanda Brahma. Memang dia yang berhak jadi raja. Daulat Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Di luar ada seorang gadis cantik asal Belambangan meminta izin untuk menghadap. Gadis cantik asal Belambangan? Ku jadi penasaran secantik apa sih wajahnya hingga kamu memuji seperti itu. Dasar laki-laki, ada gadis jidatnya mengkilat sedikit langsung disebut cantik. Hade-hade. Benar Gusti Permaisuri. Gadis cantik. Dan wajahnya sangat mirip dengan Gusti Permaisuri. Kau bilang wajahnya mirip aku? Wah, jangan membuat aku lebih penasaran lagi. Ya sudahlah, suruh dia menghadap sekarang. Daulat Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Hamba mohon diri. Bongkeng,
Kamu di sini saja temani aku sekalian menunggu bentar kembali dari keraton. Baik Gusti Permaisuri. Daulat Gusti Permaisuri Dewi Pramita, hamba Garnis menghaturkan sembah. Jagat Dewa Batara. Wajah gadis ini betul-betul mirip dengan Gusti Permaisuri Pramita. Siapa dia? Garnis? Betul namamu Garnis? Coba sebut nama lengkapmu dan siapa ayahmu? Nama lengkap hamba, Pravanggasta Sulihanggia Levi Garnis Waninghyun. Ayah hamba Rahabistara Panglima Perang Sadeng. Ibu hamba Dewi Pramita. Garnis. Ibunda. Kemarilah nak. Ibu rindu sama kamu Garnis. Wele-wele. Kenapa aku juga rasanya mau ikutan menangis ya? Siapa sih yang naruh bang di sini?